Tadi disampaikan hari ini tanggal 6 Sya'ban, kurang lebih 24 hari menuju bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang tidak ada sedikit pun waktu hari itu dilalaikan oleh semua umat muslim. Maka dari itu, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan bagaimana kami semuanya, kita semuanya, umat Rasul, hamba Allah, untuk menikmati dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan sehingga kita kuat sampai bulan Ramadan. Kalaupun kita niatkan dari bulan Sya'ban atau bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah bahwasanya kita ingin dipanjangkan usianya, maka setiap imam atau kita di antara kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassin maqasidana. Bahwasanya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Tetapi sebelum bulan Ramadan ada bulan-bulan yang juga Allah berkahi. Salah satunya adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Maka ada ulama yang mengatakan ketika bulan Rajab, marilah kita sama-sama untuk menanam. Apa yang kita tanam? Yakni kebiasaan-kebiasaan baik yang biasanya belum kita lakukan, sedikit demi sedikit kita lakukan. Biasanya selesai sholat, setelah salam berakhir, langsung kita menuju ke aktivitas yang lainnya. Kemarin di bulan Rajab kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dan di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah suguhkan kepada kita. Nah, bulan Sya'ban ini adalah, menurut ulama disampaikan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan menyiram. Apabila Rajab ini kami sudah ditanam, maka disiram tumbuhan itu atau kebaikan-kebaikan itu. Yang range-nya biasanya hanya 1-2 kali kebaikan dalam sehari yang kita lakukan, maka ditingkatkan. Apakah kebaikan ini bermanfaat untuk kita saja? Apakah kebaikan ini hanya bermanfaat untuk keluarga kita saja? Atau untuk seluruh umat muslim? Maka di bulan Sya'ban ini kita pun terus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan ampunan, bulan di mana pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita, para hamba-hamba Allah dan umat-umat Rasul berbondong-bondong melakukan kebaikan. Maka kiat yang pertama yang tadi disampaikan oleh khatib, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepada aku, kata Allah. Maka di kesempatan yang baik ini, kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini, yakni kita senantiasa untuk terus meningkatkan rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, kata Allah, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, maka terimalah. Karena apa? Karena Allah bisa jadi ketika Allah berikan ketidaknikmatan kepada kita, maka Allah sedang menguji keimanan kita. Maka di mimbar yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, tidak henti-hentinya, yang pertama dan yang sangat paling awal yang kita niatkan, kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari pagi jemaah semuanya beraktivitas sedemikian rupa, mungkin ada yang di perkantoran, di usaha, di perdagangan dan lain sebagainya, maka ditempatkan di tempat yang telah Allah siapkan, yakni di rumah Allah, di masjid ini. Untuk apa?
tidak lain adalah kita saling mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saling bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, kita sudah merasa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, maka kita tidak akan repot lagi untuk memikirkan hal-hal yang lain. Kita tidak akan disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tetangga kita. Kita tidak merepoti hal-hal yang memang bukan urusan dan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena tautan dalam hati kita, tautan dalam keimanan kita, yakni setiap kebaikan, setiap yang telah Allah berikan, itu adalah kecintaan kita dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk yang pertama, untuk kita mempersiapkan diri di bulan yang suci kelak, di bulan Ramadan, yakni kita tingkatkan rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan. Karena ketika Allah berikan sesuatu hal kepada kita, kita yakini saja bahwa itu adalah bukti kecintaan kepada makhluknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang terus kita harus lakukan sebelum menjelang bulan Ramadan, yaitu tingkatkan kesabaran di dalam sholat kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, kemudian memohon pertolongan Allah dengan sholat. Apabila kita tadabburi ayat di surat Al-Baqarah ayat 153 ini, bahwasannya Allah menyampaikan ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, bahwa kita itu harus dalam keadaan yang sabar, yang tenang, tidak tergesa-gesa. Kita tinggalkan sesuatu hal yang memang membuat diri kita itu mumet. Kita tinggalkan tugas-tugas yang berada di perkantoran. Kita tinggalkan sesuatu hal yang memang mengganggu kekhusyuan kita. Karena di dalam sholat itu adalah bukti transendental komunikasi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah nyaman, sudah tenang, sudah sabar, baik itu sebelum melaksanakan sholat, baik itu ketika melaksanakan sholat, baik itu setelah melaksanakan sholat, maka kata Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar dalam sholatnya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sabar. Bukan sabar hanya saja menerima ujian dari Allah, tetapi sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayatnya, innallaha ma'as sabirin, yang kita sudah tidak asing lagi bahwa sesungguhnya Allah itu ternyata bersama orang-orang yang sabar. Maka dua poin itu untuk kita sama-sama tingkatkan, kita sama-sama pelajari bahwasannya untuk meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan itu ternyata tidak semudah apa yang diucapkan. Pasti ada ujiannya. Kalau tidak dari diri sendiri dengan rasa malas, bosan dan lain sebagainya, maka akan datang dari luar. Mungkin dari keluarga kita, mungkin dari anak keturunan kita, mungkin dari tetangga kita, dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita untuk kita terus menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Maka dari itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, bahwa sesungguhnya kenikmatan
sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini adalah sesuatu hal yang wajib kita nikmati, yang wajib kita syukuri. Terlebih apa yang telah Allah gariskan kepada kita itu semata-mata kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita akan melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, kemudian ditunggu-tunggu oleh umat manusia semuanya, khususnya umat muslim, maka kita perbaiki. Khususnya dalam apa? Dalam sholat kita. Ketika kita tenang, kita santai, tidak tergesa-gesa, mungkin disitulah pertolongan Allah sehingga Allah cinta terhadap kita. Maka dari itu, sebelum di bulan yang akan datang kita bertemu bulan Ramadan, marilah kita pantaskan diri kita. Salah satunya memantaskan diri kita untuk bersabar, bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan kita menjadi umat-umat Rasulullah yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan dalam urusan keluarga, kita dimudahkan dalam urusan pekerjaan, anak-anak kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmunya. Itulah bentuk kesabaran, itulah bentuk kebersyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril karim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.